Lalu ada Pulau Nipah di perbatasan Singapura. Pulau kecil yang penting untuk pertahanan dan penentuan batas wilayah. Di masa Megawati, statusnya menjadi abu-abu, memberikan peluang besar bagi negara lain untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Hilangnya pulau-pulau ini bukan hanya soal kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan martabat bangsa. Jika presiden tak mampu menjaga kedaulatan teritori, apalagi yang bisa kita harapkan? Gas blok tangguh di Papua Barat adalah salah satu sumber daya alam terbesar Indonesia. Tapi apa yang dilakukan Megawati? Ia menjual gas ini ke Cina dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar $3 Amerika per MMBTU, jauh di bawah harga pasar internasional saat itu. Keputusan ini membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan hingga 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Bukan angka kecil, terutama jika melihat bahwa negara sedang membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur dan membayar utang. Kemana perginya rasa tanggung jawab seorang pemimpin? Apakah pemerintah begitu mudahnya menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing hanya demi mendapatkan uang cepat? Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, adalah salah satu noda terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dan Megawati terlibat langsung di dalamnya. Di masa pemerintahannya, Megawati dan kabinetnya mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL) bagi para konglomerat yang terjerat utang BLBI, termasuk Samsul Nur Salim. Apa arti SKL ini? Artinya utang yang seharusnya dibayar oleh para konglomerat dibebaskan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara dibiarkan lolos tanpa hukuman. Sementara itu, rakyat kecil terus menanggung beban ekonomi akibat krisis 1998. Samsul Nur Salim, salah satu penerima SKL, adalah konglomerat yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ironis, bukan? Di satu sisi, pemerintah berkata bahwa mereka tidak punya uang untuk membangun negara, tetapi di sisi lain, mereka justru membebaskan utang para konglomerat kaya. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya soal salah langkah, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap rakyat. Apakah Megawati benar-benar peduli pada kepentingan bangsa? Atau apakah ia hanya peduli pada stabilitas kekuasaannya sendiri? Setiap keputusan yang diambilnya menunjukkan pola yang sama, mengorbankan kepentingan nasional demi solusi jangka pendek. Tetapi solusi bagi siapa? Bukan bagi rakyat kecil, melainkan bagi segelintir elite yang terus menikmati privilege di tengah penderitaan bangsa. Kita sering diberi narasi bahwa Megawati membawa stabilitas. Tapi stabilitas apa yang dimaksud? Stabilitas bagi rakyat atau stabilitas bagi kekuasaan?